إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر فضل وضد الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Hadirin para jamaah kaum muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, pada suasana Ramadan kali ini, di tempat yang penuh dengan nilai keberkahan dan rahmat Allah ini, kita bisa sedikit meluangkan waktu kita guna mendekatkan diri kepadanya, menambah rasa iman dan takwa kita, sekaligus kita mendengarkan nasihat-nasihat dari khatib kita. Moga-moga pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang mendatangkan turunnya rahmat, berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada segenap keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah singkat pada siang hari ini, khatib mengajak, berpesan dan berwasiat kepada seluruh jamaah, mari kita senantiasa istiqamah, meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita melalui melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah PGH 2 yang kami hormati dan kami cintai. Sesungguhnya puasa yang kita lakukan ini amat sangat membawa dampak positif bagi diri kita, baik dari sisi rohani kita maupun dari sisi jasmani kita. Puasa berdampak positif dan sangat bermanfaat bagi rohani kita. Pada bulan puasa, bulan Ramadan tahun ini, kita digembleng kerohanian kita dengan menahan rasa haus dan lapar, menahan hawa nafsu untuk tidak berbicara hal-hal yang tidak perlu, mengaktifkan diri, salat tarawih di masjid, tadarus Al-Quran, berzikir, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah-ibadah spiritual ini akan sangat berdampak positif bagi rohani kita, sehingga betul-betul rohani itu dibersihkan oleh Allah sebersih-bersihnya. Ketika hati dan rohani itu bersih, maka Allah akan mengamanahkan kepada kita rasa takwa yang begitu besar dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syams, surah yang ke-91, mulai dari ayat 8, 9 dan 10.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh Allah mengilhamkan rasa fujur dan takwa dalam setiap diri manusia. Maka beruntunglah orang yang mensucikan hatinya, jiwanya, dan merugilah bagi orang-orang yang mengotorinya. Dalam jiwa kita ini ada dua hal yang akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berbentuk takwa atau bisa berbentuk fujur. Fujur itu artinya hati yang tidak mau menerima dan mematuhi segala syariat-syariat yang telah ditetapkan kepada kita. Bagi orang-orang yang memiliki sifat fujur, tidak akan mungkin tertarik hatinya, senang hatinya untuk senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lewat momen puasa ini, jiwa kita akan dibentuk dengan ketaatan dan kepatuhan kita, kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah puasa, kekhusyuan kita dalam membaca Al-Quran, kekhusyuan kita dalam salat tarawih, kedermawanan kita. Semua sifat-sifat terpuji ini akan mengundang turunnya ketakwaan dalam diri kita. Bila mana ketakwaan ini terus berada menancap dengan sempurna di hati kita, maka kita menjadi orang-orang yang sangat mencintai Allah dan Allah pun mencintai kita. Inilah yang membuat kita senantiasa begitu bahagia hati kita dan optimis menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan yang ada. Orang yang bertakwa itu senantiasa merasakan hal-hal yang baik dalam hidupnya. Ketika ditimpa oleh hal-hal yang buruk, dia bersabar, maka kesabaran itu akan menjadi nilai kebaikan bagi dirinya. Ketika ditimpa dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, maka dia bersyukur kepada Allah, dan syukur itu akan membahagiakan hatinya. Orang yang bertakwa itu senantiasa berpikir positif, senantiasa menampakkan muka yang ramah dan tersenyum, aktif dalam kegiatan-kegiatan yang positif, baik dalam kegiatan keagamaan atau kegiatan kemasyarakatan. Maka melalui puasa ini, selama sebulan penuh kita di-training oleh Allah, dibentuk jiwa kita agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Syaratnya ada dua, imanan dan ihtisaban. Melaksanakan ibadah puasa atas dasar panggilan iman, juga ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengatakan bahwa kita berpuasa karena iman, tapi di balik itu kita mengharapkan adanya pujian-pujian sanjungan dari orang lain. Kalau puasa seperti ini, tidak akan mungkin akan melahirkan rasa takwa di hati kita. Kemudian berikutnya, puasa itu bermanfaat dari jasmani kita. Orang yang senantiasa berpuasa, Allah akan memberikan kekuatan dan kesehatan. Lihatlah, jangankan orang tua, anak kecil sekalipun diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah ketika melaksanakan ibadah puasa. Ketika malam hari kita berniat, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhu syahr Ramadan hadhihi sanatillah ta'ala, maka dari sejak itu Allah memberikan kekuatan untuk dapat menahan rasa haus dan lapar. Bahkan rasa haus dan lapar itu akan menjadi satu keindahan dan kenikmatan karena kita menghadapi dengan penuh kesabaran. Para ahli mengakui, diteliti, bahwa ternyata puasa ini dapat menyembuhkan, mengobati berbagai macam penyakit-penyakit jasmani. Tidak kurang dari 22 penyakit yang akan disembuhkan oleh puasa ini. Di antaranya adalah penyakit kolesterol,
penyakit ginjal, penyakit kulit, penyakit peradangan, berbagai macam penyakit dapat disembuhkan dan diobati oleh puasa yang kita lakukan. Maka lihatlah orang-orang yang istiqamah berpuasa. Tidak hanya puasa di bulan Ramadan, juga berpuasa di bulan-bulan lainnya, akan merasakan badannya begitu sehat dan jauh dari penyakit. Itu sebabnya Rasulullah SAW selama hidupnya tidak pernah sakit, karena beliau senantiasa istiqamah melaksanakan ibadah puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, seperti puasa Senin dan Kamis dan puasa tengah hari. Mestinya kita sebagai umat memiliki badan yang sehat dan kuat seperti Rasulullah, karena kita senantiasa melaksanakan ibadah puasa, sehingga kita tidak perlu setiap saat harus membeli obat di warung. Tidak perlu setiap saat kita ke apotek, ke rumah sakit untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita betul-betul yakin puasa itu dapat menyehatkan tubuh kita, maka Allah akan memberikan kesehatan yang luar biasa. Dalam satu riwayat disebutkan, sumu tasihhu, berpuasalah kalian. Puasa itu akan mendatangkan kesehatan yang prima kepadamu. Sebaliknya, orang yang hanya memikirkan makan minum, yang ada hanya makan minum, maka itu akan mengundang penyakit yang berbahaya bagi tubuhnya. Nabi kita bersabda bahwa perut itu adalah sumber datangnya penyakit. Apalagi zaman sekarang ini dengan berbagai macam kemasan-kemasan yang serba instan, yang dicampur oleh zat-zat kimia, sehingga banyak di antara kita yang mengalami keracunan, menimbulkan berbagai macam penyakit-penyakit yang berbahaya. Maka insya Allah dengan puasa yang kita lakukan itu, tidak hanya puasa Ramadan, nanti insya Allah kita lanjutkan dengan puasa-puasa Syawal dan puasa-puasa sunnah Senin dan Kamis. Sebab ini upaya kita untuk menjaga kesehatan kita lahir dan batin. Dan puncaknya nanti di akhirat, Allah memasukkan kita melalui satu pintu istimewa yang namanya pintu Rayyan. Semoga para jamaah yang hadir tempat ini bersama keluarganya kelak di akhirat mendapatkan tempat yang istimewa, yaitu di surganya Allah bersama Rasulullah dan masuk melalui pintu Rayyan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansurna an-nasratin
واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.